Beyond Time, bab 1130-1131. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kehampaan, tubuhnya menjadi perahu, dan jiwanya menjadi penumpangnya, berlayar melawan arus ke hulu. Jalan ini membentang panjang dan tak berujung. Mengenang masa lalunya, pejabat, pedagang, bandit, dokter, rakyat biasa, pemuda. Pengalaman-pengalaman itu tampak seperti pengalaman biasa, sekadar siklus reinkarnasi, fragmen kehidupan. Namun itu hanya karena dia berada di dalam kabut, tidak dapat melihat menembus kabut tersebut. Sekarang, setelah terbangun dan menengok ke belakang, semuanya menjadi jelas. Mereka adalah 5 elemen. Kehidupan Su Jinfeng, yang dulunya seorang kanselir agung, meskipun seorang pejabat sipil, menegakkan dinasti dengan metode yang dahsyat, membawa di dalam hatinya legiun tentara, panji-panji perang. Hidupnya mewujudkan keteguhan hati. Kekayaan adalah logam, kekuasaan adalah logam, peperangan adalah logam, nasibnya sendiri ditempa dalam logam. Su Hong, yang bermimpi menjadi pedagang besar, menghabiskan hidupnya dengan murah hati dan baik hati. Ia pernah mengumpulkan kekayaan yang besar, namun juga mengembara dan berjuang, hanya untuk kemudian terkuras oleh kekejaman takdir. Hidupnya bagaikan air, kekayaan mengalir seperti air, dengan kondisi ekstrim kekeringan dan banjir, dan nasibnya pun diatur oleh air. Perampok Susan, yang gunungnya bukan terbuat dari tanah tetapi melambangkan kayu, memiliki kehidupan yang terombang-ambing seperti eceng gondok. Saat kecil, ia seperti kayu lapuk, dan saat dewasa, ia menjadi seorang perampok, menyatu dengan hutan pegunungan, nasib kayu lapuk. Karena kurang bijaksana dan mudah marah, ia mudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Ia lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut dalam penghinaan. Su Yu, sang tabib, memiliki hati seorang dokter yang penuh belas kasih. Ia bercita-cita menjadi tungku langit dan bumi, memurnikan ramuan obat kehidupan. Keberadaan dan takdirnya membara seperti api. Dia bagaikan nyala api di jantung burung vermilion, melindungi kehidupan dengan kecemerlangannya. Namun dalam hidup ini, api dan angin melahap hatinya, memadamkannya hingga kematiannya, ketika hati itu dinyalakan kembali, dan api kembali menjadi angin. Su Kun, seorang rakyat biasa, menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Jujur dan pendiam, ia bekerja keras di bawah terik matahari, menahan panas tanpa mengeluh, tetapi menyesali hari-hari musim panas yang panjang. Dengan langit di atas kepalanya dan kakinya menyentuh tanah, dia memperpanjang waktu masa depan, mengumpulkan nasib bumi. Adapun masa muda dan jiwa kultivator yang terpecah-pecah, keduanya adalah satu dan sama. Dia dipercayakan dengan sebuah warisan, seperti seutas benang panjang. Ia memulai dengan semangat seorang dokter, melewati kehidupan rakyat biasa, dan akhirnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dia melampaui batasan waktu. Inilah takdir waktu. Satu-satunya yang kurang hanyalah ruang. Su King bergumam. Alasan mengapa demikian adalah karena jalan ini belum sempurna. Reinkarnasi berada di depan, dan asal-usulnya berada di belakang. Karena itu, dia mengamati sambil berjalan. Dia tidak akan tenggelam lagi. Seperti orang yang lewat, menyaksikan berbagai perubahan dalam hidup. Dao yang dilihatnya tidak berbentuk, sehingga ada pria dan wanita, tua dan muda, kuil, dan dunia seni bela diri. Berbagai pemandangan muncul di hadapan matanya. Waktu terus berlalu. Saat berjalan dan mengamati jalan setapak itu, Su King akhirnya berhenti. Apa yang dia lihat dan apa yang menjadi fokus pikirannya adalah dirinya sendiri dalam siklus reinkarnasi, yang berubah menjadi seorang penampil. Kehidupan seorang pemain peran, penuh dengan peran yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari yang lalu, dentingan gong dan genderang bergema di udara, saat wajah-wajah yang dirias naik ke panggung dengan lengan baju yang menjuntai. Hari ini, bendera-bendera berkibar, angin bertiup dari segala arah, menentukan nasib para tokoh, kesetiaan dan pengkhianatan, kebaikan dan kejahatan. Wajah yang sama, dengan riasan berbeda, berubah menjadi pria atau wanita, menjadi perwujudan kehidupan dalam untaian waktu. Ada kegembiraan dalam memerankan kisah-kisah kehidupan, dan sedikit penyesalan dalam memerankan kematian.
Sesungguhnya, hidup hanyalah sebuah sandiwara, dan segudang urusan dunia semuanya dinyanyikan dan diucapkan di atas panggung ini. Namun, siapa yang bisa tahu seperti apa hati sejati yang tersembunyi di balik lapisan wajah yang dipoles? Dan bagaimana jika, seiring waktu, garis antara kenyataan dan imajinasi mulai kabur? Hanya di tirai terakhir, ketika penonton bubar dan chat dihapus, sang pemain melangkah keluar, pikiran mereka diwarnai melankoli. Merenungkan suka dan duka peran masa lalu dan masa depan, mereka menyadari bahwa hidup hanyalah mimpi yang cepat berlalu, aliran waktu yang perlahan memudar, tanpa meninggalkan jejak. Akhirnya, sebuah desahan terdengar. Di dunia ini, kesedihan dan kegembiraan memainkan banyak peran, janganlah kita mengatakan bahwa mereka yang jatuh adalah orang-orang yang terlantar. Mereka tidak bisa dibedakan. Memang, lagu-lagu gembira seringkali dilihat melalui mata orang mabuk, dengan waktu berlalu dalam kabut. Setiap fragmen ingatan menjadi seperti riak, dan setelah terbangun dari mimpi besar itu, ternyata itu hanyalah pertemuan singkat dengan bunga plum, yang membentang 1000 atau 10.000 tahun. Dengan demikian, drama tersebut berjalan dari prolog hingga tirai ditutup. Kehidupan itu berubah dari hidup menjadi mati. Dan mimpi itu, dari tidur nyenyak hingga terbangun. Su Qing terbangun. Di kehampaan, gumamnya pelan. Bagaimana ini bisa disebut drama? Ini adalah kehidupan di dalam waktu. Dan seperti halnya manusia mengalami kelahiran dan kematian, demikian pula sebuah drama memiliki awal dan akhir. Perbedaan antara hidup dan mati ibarat perbedaan antara mimpi dan kenyataan, penuh dengan transformasi tanpa akhir dan mustahil untuk didefinisikan. Lalu, setelah melewati siklus reinkarnasi dan meninggalkan kehidupan, apa yang menantiku di ujung gulungan ini, setelah terbangun dari mimpi? Jawabannya sudah ada di sana. Hal ini terjadi karena dia telah berjalan sampai ke ujung gulungan reinkarnasi dan akhirnya melihat asal mula gulungan tersebut. Landasan Dao juga yang mendukung siklus reinkarnasi dalam gulungan tersebut. Awalnya itu adalah sebuah lukisan. Apa yang dibuka Li Mengtu hanyalah secuil, tetapi sekarang, Su Qing melihat keseluruhan wujud lukisan itu. Ia berdiri tegak seperti kristal. Terperosok ke dalam kekacauan, ia muncul di kehampaan yang tak terbatas, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, lalu hancur menjadi 10 bagian yang tidak beraturan. Mereka tersebar di mana-mana. Kemudian, bumi yang agung muncul. Ini adalah lukisan pembentukan bumi mendalam, pemandangan yang sama yang dilihat Su Qing pada meteorit, yang digambarkan melalui tatapan leluhur abadi ketika dia memahami Dao 8 ujung. Penciptaan langit dan bumi. Terlebih lagi, itu terlihat jauh lebih jelas. Aku tidak menyangka adegan ini akan dilukis di gulungan ini. Su Qing bergumam. Itu adalah kristal ungu. Bentuknya persis sama seperti miliknya. Oleh karena itu, Su Qing terdiam. Pada saat itu, dia bisa merasakan jalan untuk pergi. Dia telah melewati siklus reinkarnasi lukisan itu dan mencapai akhirnya. Sekarang, dia hanya perlu melangkah maju untuk meninggalkan lukisan itu. Namun, pandangannya menyapu ke 10 kristal yang hancur itu. Setelah sekian lama, matanya menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Terperangkap di dalam gulungan ini, ada bahaya sekaligus keberuntungan. Dao dari tubuh abadi saya berasal dari 10 kristal yang hancur. Sekarang setelah saya melihatnya lagi, dan dengan kejelasan yang lebih besar dari sebelumnya, saya dapat menegaskan kembali Dao saya. Dengan pemikiran itu, Su Qing tidak ragu-ragu. Dia duduk bersila, dan kesadaran ilahinya, bersama dengan jiwanya, tiba-tiba menyebar, seperti bintang jatuh, langsung menuju ke 10 pecahan kristal yang hancur itu. Sesaat kemudian, siklus reinkarnasi dimulai lagi. Namun, kali ini, dia bukan lagi seorang manusia. Aku adalah meteor yang jatuh dari langit, mendarat di sebuah bintang bernama Mandat Surgawi. Aku tidak tahu dari mana aku berasal. Seiring waktu berlalu, kesadaran saya perlahan-lahan mulai pulih dan saya samar-samar mengingat potongan-potongan masa lalu. Namun, informasinya tidak spesifik dan sangat kabur. Yang kuingat hanyalah padang pasir. Sebagian besar waktu, saya menatap bintang ini, menyaksikan nasib semua makhluk di atasnya, sambil mencoba mengingat dari mana saya berasal dan kisah gurun itu. Namun, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa mengingat banyak hal. Yang paling kuingat hanyalah sedikit debu dan sebuah sungai. Siapakah mereka? Saya merasa bingung. Selama saya berpikir,
saya seringkali ditemukan oleh orang-orang di bintang mandat surgawi ini. Terkadang, mereka menganggap saya hanya orang biasa, tetapi terkadang, mereka menganggap saya pembawa sial. Demikian pula, ada juga suatu periode waktu ketika saya dianggap sebagai benda suci oleh orang-orang di sini dan disembah. Waktu berlalu begitu saja. Adegan-adegan ini tidak penting bagi saya. Saya pikir sisa hidup saya akan sama saja. Hingga suatu hari, seorang kultivator dari luar bintang mandat surgawi datang ke sini dan melihatku. Dia tampak sangat gembira dan mengangkatku dari mandat surgawi, membawaku ke tempat yang disebut api surgawi. Tempat ini seolah tak berujung dan sangat luas. Aku akan selalu mengingat benua ini karena di sana terdapat gunung berapi yang sangat besar. Gunung ini menempati 90% wilayah api surgawi. Aku dibawa ke sana dan dilemparkan ke dalam gunung berapi yang membara. Magma dan panas yang tak berujung menyelimutiku, membakar dan memurnikanku. Hingga aku menjadi sepotong besi. Kultivator yang membawaku ke sini memanfaatkan kekuatan gunung berapi dan akhirnya menempa diriku menjadi pedang yang tajam. Kemudian dia melakukan perjalanan ke tempat yang disebut hutan purba, di mana dia menebang pohon tertua. Itu tampaknya merupakan tindakan balas dendam. Dalam keadaan terluka parah, kultivator itu melarikan diri bersamaku, tetapi bertahun-tahun kemudian, dia meninggal karena luka-lukanya. Selama bertahun-tahun, orang lain menemukanku, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua menemui kematian yang tragis. Tanpa terkecuali, mereka semua akhirnya meninggal. Sebuah penjelasan yang tak terduga kembali menghampiri saya. Oleh karena itu, pembawa pedang terakhir membawaku ke sungai Yin gelap yang dipenuhi kematian. Dia menghapus jiwaku dan melemparkanku ke bawah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku terdampar di sungai dan tenggelam. Semangatku mulai sirna. Benda itu terkubur di dalam lumpur di dasar sungai. Namun, aura yang kubawa tampaknya memberikan nutrisi utama bagi sungai itu, membuatnya tumbuh semakin besar dan mengalir semakin deras. Dan sebelum aku meninggal, aku mendengar seseorang berkata, "Jirei mengalahkan logam, namun logam melahirkan air." Nama asli saya bukan Guiding Sanyu. Nama ini berasal dari sebuah penglihatan yang saya alami tentang masa depan, pada bulan Maret tahun Guiding, ketika saya melihat setetes air hujan jatuh. Ia mengembara tanpa tujuan hingga suatu hari seseorang menyebutnya Guiding Sanyu. Setelah memperoleh kesadaran, ia menjadi sebuah danau, dan bertahun-tahun kemudian, ia berubah menjadi Laut Utara. Saya melihat semuanya dan merasa itu tidak buruk, jadi saya menggunakan nama ini sebelum dia lahir. Saat kau lahir, aku akan mengembalikannya kepadamu. Adapun hidupku, bisa dibilang penuh gejolak. Aku pernah menelan pedang besi yang telah membunuh banyak orang. Aura jahat pedang ini sangat menguatkanku, menyebabkanku menutupi langit berbintang saat aku mengalir, memadamkan gunung berapi yang dahsyat dan megah, lalu menenggelamkannya. Namun, takdir memang selalu seperti ini. Ada sebab dan akibat. Suatu hari, sekelompok makhluk maha kuasa datang. Mereka menaiki kapal khusus dan memasuki hidupku. Kapal itu ditakdirkan untukku. Oleh karena itu, aku tak tega membiarkannya hancur. Melihat semangatnya yang tersisa hampir sirna, aku memeliharanya, memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, saya tidak menyangka bahwa tujuan kelompok makhluk maha kuasa ini adalah untuk mengirimkannya ke dalam gunung berapi yang telah saya padamkan dan membakarnya sebagai harga untuk menghidupkan kembali gunung berapi tersebut. Letusan gunung berapi awalnya tidak bisa menguburku, tetapi abu vulkanik yang menyembur keluar adalah malapetaka bagiku. Abu itu mengubahku menjadi ki, hujan, dan memelihara segala sesuatu. Samar-samar, saya pikir saya mendengar sebuah suara. Tanah melawan air, dan air melahirkan kayu. Aku lahir di padang pasir. Hujan deras yang tiba-tiba memberi saya vitalitas dan kecerdasan. Namun, munculnya kecerdasan itulah yang juga memungkinkan saya untuk memahami apa itu kesepian. Oleh karena itu, aku mengubah beberapa karma dan memisahkan diri dengan mengorbankan kekuatanku sendiri, sehingga menyebabkan lebih banyak makhluk sepertiku muncul di sekitarnya. Lambat laun, sungai itu menghilang dan hutan yang tak berujung menutupi semuanya. Tempat ini pun secara bertahap mendapatkan namanya. Tempat ini dikenal sebagai hutan asal. Suku saya juga semakin kuat. Mereka berhubungan dengan dunia luar dan memahami langit dan bumi. Karena itu,
terjadilah pengembangan diri. Namun aku semakin lemah, memilih untuk tidur dalam waktu yang lebih lama. Pada kesempatan langka aku terbangun, aku akan mengamati perjalanan waktu, menyaksikan dendam dan konflik antar suku, kebangkitan dan kejatuhan mereka, dan satu persatu, aku menyaksikan sukuku memusnahkan spesies dan peradaban lain. Hal ini berlanjut hingga suatu hari, ketika seorang kultivator yang pernah dimusnahkan datang untuk membalas dendam dengan pedang istimewa. Orang yang membunuhku berdiri di depanku. Aku menatap pedang itu dan mengerti bahwa itu adalah malapetaka dalam takdirku. Oleh karena itu, saya memilih untuk patuh dan mati di bawah pedang. Selama 10.000 tahun ketika roh itu lenyap, jasadku digunakan dan dimurnikan menjadi sebuah perahu. Saya pasti akan menolak. Namun, mereka mengatakan bahwa hanya perahu yang terbuat dari diriku yang bisa berlayar di sungai bernama Guyiding Sanyu. Terlebih lagi, perahu itu bisa menyerap kekuatan sungai saat berlayar. Hal itu bisa memberi saya kemungkinan untuk bangkit kembali. Aku mempercayai mereka, tetapi pada akhirnya, mereka menggunakan tubuhku yang hancur untuk menghidupkan kembali gunung berapi yang sudah mati. Saat itu, saya mendengar sebuah kalimat, logam menahan kayu, dan kayu melahirkan api. Aku lahir di langit berbintang, menyalakan lubang hitam, berubah menjadi tubuh, dan menjadi gunung berapi. Orang-orang memanggilku api surgawi. Api adalah hidup dan temperamenku, jadi aku meraung selama bertahun-tahun, mengguncang dunia ke segala arah. Suatu hari, seseorang datang di depanku dan melemparkan sebuah meteorit. Aku memurnikannya menjadi besi dan mengubahnya menjadi pedang. Saya pikir kecemerlangan hidup saya akan seperti api di tubuh saya, abadi. Namun, sebuah sungai hitam yang dipenuhi kematian dan aura jahat datang dari langit berbintang dan menyelimutiku, memadamkanku. Inilah cobaan yang kualami. Seberapapun aku meraung atau melawan, semuanya sia-sia. Setelah bertahun-tahun lamanya, sebuah perahu tiba. Perahu itu terbakar dan membangunkan saya. Letusan yang telah lama tidak aktif itu mengirimkan awan abu yang membubung di langit. Itulah amarahku, yang meliputi segalanya. Kemarahan itu disertai dengan sebuah kalimat yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Air menahan api, dan api melahirkan bumi. Aku adalah abu dari letusan gunung berapi, yang mengendap membentuk daratan. Pada saat kelahiranku, aku memenuhi sebuah sungai yang luas. Itulah yang paling saya banggakan. Ada sebuah pedang besi di dalam lumpur sungai. Aku menatap pedang itu, tanpa menyadari waktu telah berlalu. Dengan demikian, hidupku terasa monoton. Seiring waktu berlalu, aku perlahan-lahan tertidur. Ketika akhirnya aku terbangun, aku telah menjadi gurun yang luas. Kedatangan hujan menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tetapi hidupku terkuras sedikit demi sedikit. Adapun pedang itu, aku merawatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan pedang itu menjadi stabil dan akhirnya berubah menjadi meteorit. Akhirnya, ketika hidupku hampir habis dan aku akan mati, aku menggunakan sisa kekuatanku untuk mengirimkan meteorit ini ke langit berbintang. Jika itu menjadi bintang jatuh, siapa yang tahu kemana ia akan pergi. Namun saya merasa senang, karena disitulah terjadi reinkarnasi saya, kebangkitan saya. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin kehidupanku begitu monoton. Sambil bergumam, aku memejamkan mata. Namun, dalam kesadaran saya yang kabur, sepertinya ada sebuah kalimat yang bergema. Kayu menahan tanah, dan tanah melahirkan logam. Di kehampaan, Suking membuka matanya. Tubuh fisiknya tetap di atas, sementara jiwanya naik dari dalam lukisan kristal yang hancur. Saat kembali, pemahaman mendalam menyebar di benaknya. Dia teringat saat dia memahami Dao 8 ekstremitas kala itu. Dia melihat seorang kultivator berambut putih di ruang waktu. Dao 8 ujung dari pihak lawan berbeda dengan miliknya, tetapi 5 elemennya sama. Terlebih lagi, mereka telah membentuk tubuh patung Dharma. Kemudian, wujud reinkarnasi menjadi dasar dari 5 elemen, dan selanjutnya 5 elemen tersebut berubah bentuk menjadi aturan-aturan. Oleh karena itu, kelima elemen ekstrim tersebut sudah berada pada tahap penyelesaian. Saat pikiran ini muncul di benak Suking, 5 tubuh patung Dharma keluar dari kehampaan di luar tubuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah pejabat dan memegang pedang besi. Ekspresinya bermartabat dan auranya agung. Kekayaan, kekuasaan,
dan dentingan senjata berkumpul padanya, termanifestasi sebagai takdir logam, berubah menjadi tubuh Dharma dari logam. Itu adalah Rektor Su Jinfeng. Kemudian muncullah sosok kedua, pedagang Su Hong, mengenakan jubah pedagang, dengan ekspresi lembut. Di sekelilingnya berputar-putar sungai hitam, bergulir ke segala arah, membentuk momentum yang menakjubkan. Dengan takdirnya sebagai makhluk air, dia adalah wujud Dharma air. Berikutnya adalah sosok ketiga, Bandit Susan, yang memancarkan aura dunia bela diri yang ganas. Dia menyeringai liar, berdiri di atas pohon besar, satu tangan menekan ke bawah, matanya dipenuhi kilatan buas, ekspresinya tampak gila. Energi takdir kayu yang dipancarkannya sangat pekat dan berfluktuasi di kehampaan. Dia adalah tubuh Dharma dari kayu. Akhirnya, tubuh keempat dan kelima muncul satu demi satu. Wujud keempat muncul sebagai Suyu, sang tabib, dengan gunung berapi di telapak tangannya, melepaskan api yang menghancurkan dunia yang terus meletus, mengulf seluruh tubuhnya. Elemen apinya berkumpul, membentuk tubuh Dharma api. Wujud kelima, Sukun, rakyat biasa, muncul sebagai sosok yang terbuat dari butiran, dengan tubuh dari pasir dan debu gurun, memancarkan aura yang sangat kuat. Saat dia muncul, kehampaan bergetar. Unsur buminya menjadi fondasi, mengeras menjadi manifestasi tubuh Dharma bumi. Pada saat ini, kelima wujud Dao 8 ekstrim berdiri tegak, masing-masing memancarkan kekuatan yang sangat besar. Tekanan yang mereka pancarkan hampir setara dengan tekanan yang dipancarkan Su King sendiri. Su King menoleh untuk melihat. Kelima tubuh Dao itu juga menatapnya. Pemahaman itu muncul di benak mereka secara bersamaan. Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menetralkan satu sama lain, membentuk siklus reinkarnasi. Adapun reinkarnasi, itu bisa menjadi ekstremitas ke-8. Namun, setelah Su King memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun reinkarnasi itu misterius, masih ada satu jalan lagi yang mencakup reinkarnasi dan melampauinya. Itulah ekstremitas ke-8 yang saya putuskan sejak awal. Tekad terpancar di mata Su King. Dia menyerah menggunakan reinkarnasi sebagai daunnya dan pandangannya tertuju pada keping ke-6 dan ke-7 dari 10 kristal yang hancur. Mereka adalah waktu dan ruang. Jiwanya bergerak dan langsung menuju pecahan kristal yang mewakili ruang dan waktu. Itu langsung menyatu. Itu adalah saat siklus reinkarnasi selesai, semua makhluk dilahirkan, kausalitas akan turun, dan waktu akan terus mengalir. Aku sedang mencari. Meskipun aku tidak yakin apa yang kucari, sepertinya itu adalah misiku, karena aku merasa tidak lengkap. Mungkin itu ada, atau mungkin juga tidak. Aku ada di dalam bintang-bintang, di dunia, di dalam segala sesuatu, di antara semua makhluk, aku ada di mana-mana. Gerakan abadi segala sesuatu, kesinambungan perubahan, keteraturan semuanya, adalah bukti keberadaan saya. Itulah cara saya membiarkan makhluk lain mempersepsikan saya. Demikianlah aku, bagaikan sungai, mengalir melalui segala sesuatu yang dikenal dan yang tidak dikenal. Aku mengalir di antara banyak hal dan peristiwa, melintasi masa lalu, masa kini, dan masa depan semua makhluk. Bahkan bintang dan galaksi pun membutuhkanku untuk bergerak maju. Baik siang maupun malam, baik reinkarnasi maupun karma, baik hukum maupun peraturan, semuanya adalah diriku. Jika aku terdiam, semuanya akan berhenti. Jika aku bangkit, zaman akan berubah. Namun, pada saat yang sama, aku tidak ada. Aku dianggap sebagai sebuah permulaan, dimulai dari momen yang tak diketahui, dan sebelum itu, tak ada deskripsi yang ada. Jadi, sebelum momen itu, saya dikatakan tidak ada, tanpa makna. Kemunculan dan eksistensi segala sesuatu itulah yang melahirkan saya, dan memberi saya makna. Sebagian orang percaya bahwa aku bukanlah aturan yang benar-benar ada di alam semesta, melainkan hanya sebuah konsep yang terbentuk dari pergerakan segala sesuatu dan makhluk, sebuah cara untuk menggambarkan kecepatan dan aliran. Yang lain bahkan berpikir lebih jauh, bahwa saya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh makhluk berakal. Jadi, banyak yang mencoba memastikan apakah aku benar-benar ada. Mereka berusaha merasakan keberadaanku, menjelajahiku, menjangkau dan menyentuhku. Apapun yang terjadi, terlepas dari apakah saya ada atau tidak, saya tidak peduli. Hal ini karena tujuan utama mereka tidak lain adalah kendali. Bersamaan dengan itu, muncul banyak nama untukku. Ada yang menyebutku, waktu,
ada yang menyebutku, momen, dan ada pula yang menyebutku, titik. Jumlah mereka terlalu banyak. Semua itu adalah nama-nama yang mereka berikan kepadaku. Tak satu pun dari mereka benar-benar milikku. Aku tidak peduli, dan aku terus mencari sesuatu yang tidak kukenal. Saya mengira pencarian yang tak berujung dan monoton ini tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk menarik perhatian saya. Hal ini berlanjut hingga saya bertemu beberapa orang yang sangat istimewa. Mereka sangat berpengaruh, cukup berpengaruh untuk benar-benar melihatku, cukup kuat untuk menjalin ikatan, menjadi semacam teman. Seseorang sesekali mengunjungi saya, sambil memegang bunga di tangannya, dan bertanya apakah bunga itu indah. Seekor burung terbang melintas di depanku, sambil mendesah pelan. Seseorang bertanya kepada saya tentang takdir. Sementara yang lain meminta saya untuk menuliskan surat hutang untuknya. Namun, orang yang paling lama menemani saya adalah seseorang yang suka mengenakan pakaian hitam. Dia sering duduk di depan saya, diam-diam menatap ke kejauhan. Bersama-sama, kita menyaksikan seluruh keberadaan terbentang, menyaksikan ketakterbatasan. Pada suatu saat, dia mengangkat tangannya dan dengan satu gerakan, mengubah segalanya, mengatur ulang waktu, membiarkan semuanya dimulai lagi. Berkali-kali, tak terhitung kali. Saya tidak mengerti. Dia memberitahu saya bahwa dia sedang menyadarkan istrinya. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Kemudian, mereka semua menghilang. Hanya aku yang terus mengalir. Tidak ada awal atau akhir. Aku terus mencari, sampai aku melihat seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengatakan bahwa namanya adalah Harmonius Morus Alba. Sejujurnya, kupu-kupu itu pernah muncul sebelumnya, tetapi aku tidak menyadarinya. Namun kali ini, ia terbang tepat di depanku. Cerita itu mengisahkan tentang sebuah eksistensi bernama alam semesta, yang tanpa henti mencari waktu. Alam semesta dan aku telah berpapasan countless kali, berhadapan muka countless kali, namun, seringkali saling melewatkan satu sama lain. Akhirnya, alam semesta mengerti, ia dan aku adalah satu. Jika aku ada, maka ia pun ada, jika aku binasa, maka ia pun akan binasa. Namun, kami bagaikan air dan tinta, selamanya terjalin, tetapi tak mampu bertemu. Tidak ada yang bisa menemukan pihak lainnya. Hanya kupu-kupu ini, yang dapat melihat alam semesta dan diriku, yang dapat menjadi ikatan yang akan menyatukan kita. Kupu-kupu itu memintaku untuk hinggap di atasnya, karena alam semesta juga ada di dalam diriku. Saya memilih untuk mendarat. Pada saat itu juga, akhirnya aku melihat alam semesta. Alam semesta juga melihatku. Itu adalah waktu berlalu dengan cepat, semua makhluk berkembang, Morus Alba yang harmonis muncul, alam semesta tercipta. Pada saat itu, waktu dan ruang saling terkait, menjadi satu kesatuan. Maka, ruang waktu pun terbentuk. Ini adalah alam semesta tercipta, waktu muncul, jati diri sejati muncul, dan ruang waktu tercipta. Su King terbangun. Suara dentuman yang memekakkan telinga menggema di sekujur tubuhnya. Setelah sekian lama, Su King membuka matanya. Saat ia membuka matanya, semua yang dilihatnya menjadi buram dan tidak jelas. Namun, ketika dia memejamkan mata dan melihat dengan pikirannya, semuanya menjadi sangat jelas. Dalam pikirannya, ia dapat melihat segalanya, masa lalu, masa kini, dan masa depan dari segala sesuatu, bahkan esensi dari semuanya. Semuanya transparan dan terungkap sepenuhnya, dari kelahiran hingga kematian, dari awal hingga akhir. Makhluk-makhluk dalam siklus reinkarnasi masing-masing memiliki penampakan yang tak terhitung jumlahnya dan saling tumpang tindih, yang terbentuk oleh konvergensi waktu dan ruang. Semuanya dalam keadaan transparan, tanpa halangan apapun. Dia bisa melihat esensi, tulang-tulang, jiwa-jiwa, dan siklus reinkarnasi. Bahkan barang-barang di ruang penyimpanan pun benar-benar bersih. Itu seperti mengetahui segala sesuatu secara tuntas. Dia bahkan bisa mengendalikan pikiran semua makhluk hidup dan membuat mereka mengambil pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia juga bisa melihat ruang waktu yang terbentuk dari pilihan tak terhitung yang dibuat oleh pihak lain. Itu mirip dengan takdir. Perasaan ini seperti sedang melihat buku sketsa yang dapat dimodifikasi olehnya kapan saja. Bersamaan dengan persepsi ini, muncul kesadaran bahwa tempat manapun dapat dicapai hanya dengan sebuah pikiran. Entah itu masa lalu atau masa depan,
Seluruh ruang dan waktu dapat dilalui dalam sekejap. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Begitu persepsi ini muncul di benak Suking, dia mengangkat kepalanya dan pikirannya menyebar. Semuanya transparan. Dia melihat api di luar lukisan gulir, kuali, dunia kecil tempat dia berada, kota di luar dunia kecil itu, dan bahkan cincin bintang kelima tempat dunia kecil itu berada. Setelah itu, dia melihat semua makhluk hidup dan segala sesuatu. Dia sepertinya bisa mengutak-atik segala hal. Pada saat itu, Suking melihat 12 sosok di tengah gelombang aurora merah tua di langit. Mereka muncul di aurora pada waktu yang bersamaan dan memandang Suking dari kejauhan. Di atas mereka, Suking melihat 11 istana abadi yang luas. Di setiap istana terdapat sosok-sosok yang bersinar dengan cahaya gemerlap. Lebih jauh ke atas, terdapat suatu keberadaan tertinggi yang duduk bersila dan bermeditasi, kehadirannya menyelimuti seluruh cincin bintang kelima. Tepat setelah itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Peraturan ini adalah akar dari makhluk abadi dan dasar dari pembunuhan para dewa. Jika Anda ingin mengendalikan peraturan ini, Anda harus menjunjung tingginya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, tubuh Suking bergetar. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari segala arah, dari kehampaan, dan dari seluruh 36 cincin bintang bagian atas. Benda itu mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, Suking benar-benar mengerti mengapa para immortal maha kuasa tidak lagi maha kuasa di lingkaran bintang atas. Hal ini karena mereka yang bertanggung jawab atas peraturan tersebut harus terlebih dahulu menegakkannya. Jelas, hal seperti itu tidak mungkin terjadi padanya secepat itu. Alasannya adalah karena, tepat pada saat anggota tubuh ke-8-nya lahir, peraturan itu pun lahir bersamaan dengannya. Itu adalah peraturan yang dia buat sendiri. Tata peraturan ruang waktu. Suking mengerti. Detik berikutnya, dia menarik pandangannya. Formasi ekstremitas ke-8 di tubuhnya membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Saat tubuh Suking terus bergemuruh, dunia ke-8 terbentuk. Dunia ruang waktu. Pada saat yang sama, di Sekte Dao Immortal di Medan Bintang Barat. Di tanah yang subur, di hadapan Raja Racun, tanaman beracun yang tadinya layu tiba-tiba mekar, bangkit dari kematian menjadi hidup dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tanaman itu tumbuh hingga mencapai puncaknya. Kemudian, ia melepaskan diri dan menghilang tanpa jejak di hadapan Raja Racun. Adapun tanaman lain di sebelahnya, layu pada saat itu juga. Kilatan aneh muncul di mata Raja Racun dan napasnya menjadi sedikit terburu-buru. Kaulah karma yang selama ini kutunggu.